Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita telah membahas ilustrasi persilangan Mendel yang itu kemudian menjelaskan bahwa dalam persilangan antara kedua tetua menghasilkan keturunan F1 dengan perbandingan fenotip 3:1 dan perbandingan fenotip pada F2 9:3:3:1. Nah, akan tetapi dalam beberapa peristiwa persilangan atau perkawinan ditemukan nisbah yang tidak sama dengan apa yang dijelaskan oleh hukum Mendel. Artinya, nisbahnya bukan 3:1 pada F1 dan bukan 9:3:3:1 pada F2. Peristiwa ini sebagian ilmuwan mengatakan penyimpangan hukum Mendel, dan ada juga yang mengatakannya modifikasi hukum Mendel. Nah, dalam kelas ini, dalam video ini, dalam pertemuan ini, kita akan menggunakan istilah modifikasi hukum Mendel. Oke. Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya ingin kalian membaca kembali beberapa istilah-istilah atau makna dari simbol-simbol yang seringkali muncul dalam ilustrasi-ilustrasi persilangan. Ya, ini jadi kalau ada simbol huruf P itu menunjukkan individu tetua. F1 keturunan pertama, F2 keturunan kedua, gen huruf besar itu alel dominan, gen huruf kecil itu alel resesif. Istilah alel dan istilah gen dominan dan resesif itu akan sangat sering kita temui pada video kali ini. Baik, kalau sudah membaca istilah-istilah yang sudah saya tampilkan pada slide ini, maka kita lanjut pada materi kali ini. Jadi, ada yang namanya modifikasi nisbah Mendel, ya, di mana nisbah fenotip yang diperoleh mengalami modifikasi dari nisbah yang seharusnya, yang seperti saya jelaskan tadi, harusnya 3:1 pada F1 dan harusnya 9:3:3:1 pada fenotip F2. Tetapi yang terjadi, fenotipnya tidak sama dengan nisbah yang pernah dijelaskan oleh Mendel. Apa itu? Yang pertama, modifikasi 3:1. Ini disebabkan oleh sebuah peristiwa yang disebut dengan semi-dominansi, kemudian ada juga kodominansi, dan yang terakhir adalah gen letal. Ya. Kalau semi-dominansi, contohnya adalah misalnya ada tanaman yang berwarna merah disilangkan dengan tanaman yang berwarna putih. Kalau dia masih atau hasil persilangannya masih mengikuti nisbah Mendel, harusnya hasilnya adalah 3:1. Artinya 3 merah, 1 putih, ya, atau sebaliknya 3 putih, 1 merah. Tetapi ketika terjadi proses semi dominansi, yang terjadi adalah 1:2:1. Bukan 3:1, tetapi 1:2:1, di mana frekuensi warna merah muncul itu frekuensinya 1, lalu kemudian yang 2 itu frekuensi terbentuknya warna antara merah dengan putih, yaitu warna pink. Ya, jadi terjadi proses semi dominansi di situ, ya, antara merah dan putih bergabung dia. Kemudian yang satunya lagi adalah frekuensi terbentuknya warna putih. Nah, itu proses semi dominansi. Lalu ada kodominansi, ya, sebuah peristiwa di mana semua warna dari
kedua induk ini muncul pada keturunannya. Ya, jadi misalnya warna merah dengan warna putih induknya disilangkan. Keturunannya hasilnya adalah frekuensi warna merah muncul satu, lalu kemudian muncul frekuensi juga dua frekuensi untuk merah putih dan satu frekuensi untuk warna putih. Jadi tidak ada warna yang tertutupi secara total atau tidak ada warna yang mendominasi secara total di situ. Lalu yang terakhir adalah gen letal. Nah, kalau gen letal ini adalah gen yang keberadaannya menyebabkan terjadinya kematian atau kegagalan terbentuknya suatu sifat pada makhluk hidup. Nah, itu gambaran untuk modifikasi nisbah Mendel pada nisbah 3:1. Nah, kemudian ada modifikasi pada nisbah 9:3:3:1 atau modifikasi pada keturunan F2. Nah, itu ada beberapa macam di sini. Ada epistasis resesif, epistasis dominan, epistasis resesif ganda, epistasis dominan ganda, epistasis dominan resesif, dan epistasis gen duplikat dengan efek kumulatif. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah epistasis resesif. Jadi, ini adalah sebuah peristiwa di mana gen resesif menutupi peran dari gen yang lain yang tidak sealel dengan gen resesif tersebut. Ya, jadi misalnya di sini ada dua pasang gen yang non-alelik, artinya tidak sealel. Jadi yang satu itu gen A besar misalnya menyebabkan bulu berwarna kelabu, gen A besar menyebabkan bulu berwarna kelabu. Kemudian ada gen A kecil menyebabkan bulu berwarna hitam. Antara gen A besar dengan A kecil ini masih gen yang sealel karena sama-sama membentuk warna walaupun warnanya berbeda. Satu berwarna hitam, satu membentuk warna kelabu. Tetapi kedua gen ini disebut gen yang sealel karena sama-sama berperan dalam membentuk warna. Kemudian ada gen C besar menyebabkan pigmentasi normal. Pigmentasi normal artinya menyebabkan proses pembentukan warna itu dapat berlangsung secara optimal pada makhluk hidup tersebut. Kemudian ada gen C kecil menyebabkan tidak ada pigmentasi. Artinya keberadaan C kecil ini atau gen C kecil ini kebalikan dari gen C besar. Ya, dia tidak membentuk proses pembentukan warna, tidak mendorong proses pembentukan warna, ya, karena menyebabkan tidak ada pigmentasi. Nah, antara gen C besar dengan C kecil ini juga sealel, ya, karena berperan dalam proses pigmentasi. Hanya yang satu berperan dalam mendorong proses pigmentasi, yang satunya lagi menghambat proses pigmentasi. Jadi, A besar dengan A kecil itu sealel karena sama-sama membentuk warna, perannya sama-sama dalam proses pembentukan warna, walaupun warnanya berbeda, dan C besar dengan C kecil itu sealel karena sama-sama dalam proses pigmentasi. Walaupun yang satu mendorong pigmentasi, yang satunya lagi menghambat proses pigmentasi. Nah, antara A besar dengan C besar ini tidak sealel, ya, karena satu mendorong warna, perannya dalam pembentukan warna, yang satunya lagi perannya dalam proses pigmentasi. Begitupun juga dengan C kecil dengan A kecil atau A kecil dengan C besar. Nah, ini tidak sealel, ya. Nah, lalu bagaimana peristiwa epistasis resesif itu? Kita lihat di sini persilangan antara parental betina yang berwarna kelabu. Kenapa kelabu? Karena dia mengandung gen A besar yang berwarna kelabu dan juga
ada gen C besar yang menyebabkan pigmentasi normal. Jadi keberadaan C besar ini mendorong gen A besar bisa membentuk warna dari tanaman tersebut. Kemudian, individu atau parental betina yang warnanya kelabu ini dikawinkan dengan individu jantan yang albino. Ya, kenapa dia albino? Karena dia mengandung gen A kecil yang menyebabkan bulu berwarna hitam. Ya, jadi lihat di sini, dia punya peran dalam menyebabkan munculnya warna hitam A kecil. Tetapi kenapa hasilnya albino? Karena dia berpasangan dengan gen C kecil yang menyebabkan tidak ada pigmentasi. Jadi walaupun di situ ada gen A kecil yang menyebabkan munculnya warna hitam, punya peran dalam membentuk warna hitam, tapi ketika dia berpasangan dengan gen C kecil yang menyebabkan tidak ada pigmentasi, artinya proses pembentukan warna hitam yang menjadi peran dari gen A kecil ini tidak berlangsung dengan baik, sehingga warna hitamnya tidak muncul. Jadilah dia albino, ya. Jadilah dia albino. Nah, kemudian gametnya untuk individu atau parental betina yang warna kelabu, gametnya adalah A besar C besar, dan albino A kecil C kecil. Ini dalam video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana proses kenapa perubahan simbol ini terjadi dari yang di atas 2 huruf atau 4 huruf menjadi 1 huruf atau 2 huruf. Kalau belum sempat menyimak videonya, silahkan dicari saja pada playlist channel ini, ya. Nah, kemudian setelah terjadi persilangan atau perkawinan, F1-nya adalah A besar A kecil untuk gennya, A besar A kecil, C besar C kecil, hasilnya warnanya kelabu. Hasilnya warnanya kelabu. Kenapa? Karena di situ ada gen A besar yang dominan dan ada gen C besar yang juga dominan. Nah, jika F1 ini, sesama F1 ini disilangkan atau dikawinkan, hasilnya adalah 9AC untuk gennya, ya. Untuk genotipnya 9AC, 3A besar 9A besar C besar, 3A besar C kecil 3A kecil C besar, dan 1A kecil C kecil. Ya, itu secara perbandingan genotip. Tapi secara perbandingan fenotip ini berbeda, tidak sama dengan perbandingan genotipnya. Hasilnya adalah misalnya untuk yang A besar C besar, warnanya kelabu, ya, sama dengan induknya parental betinanya. Lalu kemudian A besar dengan C kecil, jadinya warnanya albino. Karena disinilah proses epistasis resesif terjadi, ya, di mana keberadaan gen C kecil menyebabkan peran atau proses pembentukan pigmen atau proses pembentukan warna, dalam hal ini adalah warna kelabu, itu tidak berlangsung dengan baik. Sehingga yang terjadi keturunannya adalah albino, ya, kan warna kelabu. Nah, untuk 3A kecil C besar, warnanya hitam. Kenapa hitam? Karena C kecil itu memang perannya untuk membentuk warna hitam. Lalu, A kecil itu berperan dalam pembentukan warna hitam. Dan dia berpasangan dengan gen C besar yang menyebabkan pigmentasi normal. Artinya, proses pembentukan warna hitam itu berlangsung dengan baik. Sehingga keturunannya adalah turunan yang berwarna hitam. Ya. Lalu kemudian yang genotip A kecil C kecil.
fenotip yang muncul itu albino, ya. Kenapa? Karena ada gen C kecil di situ yang menyebabkan terhambatnya proses pigmentasi. Nah, inilah yang dimaksud dengan peristiwa epistasis resesif, ya, di mana suatu gen resesif menghambat peran dari gen yang lain yang tidak sealel dengan gen resesif tersebut. Nah, kemudian ada peristiwa epistasis dominan, ya. Hasilnya di sini secara fenotip kan 9:3:3:1, tetapi yang terjadi adalah 12:3:1. Nah, peristiwa ini di mana salah satu gen dominan menutupi peran dari gen yang lain yang tidak sealel dengan gen dominan tersebut. Nah, kita lihat contoh di sini, misalnya ada gen Y besar yang menyebabkan buah berwarna kuning. Lalu alel dari gen Y besar ini Y kecil yang menyebabkan buah berwarna hijau. Jadi dia sealel, sama-sama membentuk warna. Selain itu ada gen W besar yang menghalangi pigmentasi dan W kecil yang tidak menghalangi pigmentasi. Ya. Nah, hasilnya adalah ketika parental putih, W besar, Y besar, Y besar. Ini kenapa jadi putih? Karena walaupun ada gen Y besar di sini yang menyebabkan buah berwarna kuning, tapi karena dia berpasangan dengan gen W besar yang menghalangi pigmentasi, proses pembentukan warna kuning ini tidak berlangsung dengan baik. Sehingga hasilnya adalah warnanya putih atau tidak punya warna. Kemudian disilangkan dengan parental yang berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Karena dia memiliki gen Y kecil yang menyebabkan warna hijau, lalu berpasangan dengan gen W kecil yang tidak menghalangi pigmentasi. Artinya proses pembentukan warna hijau itu dapat berlangsung dengan baik, sehingga individunya berwarna hijau. Lalu kemudian kedua individu ini kawin, dihasilkanlah F1-nya Y besar, Y kecil, Y besar, Y kecil untuk genotipnya, dan fenotipnya adalah warna putih, ya. Karena di situ ada gen Y besar yang bersifat dominan, di mana perannya adalah menghalangi, W besar yang bersifat dominan, yang perannya adalah menghalangi pigmentasi. Jadi keberadaan gen W besar yang menghalangi pigmentasi ini menyebabkan keturunan F1-nya jadi berwarna putih. Walaupun pada keturunan F1 ini ada gen Y besar yang menyebabkan buah berwarna kuning. Dia tertutupi. Jadi ini sudah terjadi proses peristiwa epistasis dominan. Nah, F2-nya secara genotip perbandingannya masih 9:3:3:1. Ya, 9 W besar, Y besar, Y besar, Y besar, 3 W besar, Y besar, Y kecil, Y kecil, 3 W kecil, Y kecil, Y besar, dan 1 W kecil, Y kecil, Y kecil, Y kecil. Nah, hasilnya adalah putih-putih, kuning, hijau. Jadi, tanaman atau keturunan yang mengandung gen W besar itu hasilnya pasti akan berwarna putih. Karena peran dari gen W besar ini menghalangi proses pigmentasi. Jadi tidak terjadi proses pembentukan warna. Walaupun di situ ada gen Y besar misalnya yang menyebabkan warna kuning, atau gen Y kecil yang menyebabkan warna hijau. Nah, inilah proses epistasis dominan, ya. Mana keberadaan salah satu gen
dominan menghambat peran atau menutupi hasil dari peran gen yang lain yang tidak sealel dengan gen dominan tersebut. Nah, peristiwa yang lainnya disebut dengan epistasis resesif ganda, ya. Nah, di sini yang menjadi contoh adalah di sini adalah sebuah proses pembentukan senyawa HCN. Jadi ada bahan dasar, lalu kemudian bahan dasar ini diolah, ya, mengalami proses metabolisme oleh enzim L, ya, oleh enzim L, di mana enzim L ini diproduksi oleh gen L besar. Nah, kalau gen L besar itu perannya memproduksi enzim L besar. Nah, gen L besar ini memiliki alel yang disebut dengan gen L kecil. Ini perannya justru sebaliknya, ya. Gen L kecil ini tidak memproduksi gen L besar, ya, atau menghalangi pembentukan enzim L besar. Lalu bahan dasar tadi harusnya ketika terjadi proses secara normal, jika terjadi pembentukan enzim L besar, maka bahan dasar ini akan berubah menjadi glukosida sianogenik. Kemudian, glukosida sianogenik ini akan diolah lagi oleh enzim H besar yang merupakan hasil dari peran gen H besar. Nah, gen H besar ini punya alel gen H kecil, di mana perannya adalah menghambat atau menghalangi bentukan enzim H besar. Nah, peristiwa epistasis resesif ganda itu apabila keberadaan L kecil menghalangi pembentukan enzim L besar dan keberadaan gen H kecil menghalangi pembentukan enzim H besar. Dengan demikian, L kecil epistasis terhadap H besar dan H kecil, dan H kecil epistasis terhadap L besar dan L kecil. Kita langsung lihat saja contohnya di sini. Jadi ada dua parental sama-sama memiliki atau memproduksi HCN rendah, baik itu parental betina ataupun parental jantan, ya. Tetapi genotipnya berbeda. Fenotipnya sama, yaitu HCN rendah, tapi genotipnya berbeda. Untuk betina, genotipnya adalah L besar, H kecil, H kecil. Nah, kenapa HCN-nya rendah? Karena walaupun di situ ada gen L besar yang memproduksi atau mendorong terbentuknya enzim L besar yang akan mengolah bahan dasar menjadi glukosida sianogenik, akan tetapi karena dia berpasangan dengan gen H kecil, yang gen tersebut menghalangi pembentukan enzim H besar. Sehingga walaupun ada glukosida sianogenik yang dibentuk oleh enzim L besar setelah mengolah bahan dasar tadi, tetapi pembentukan HCN itu tidak akan berlangsung karena enzim H besar yang akan mengolah glukosida sianogenik menjadi HCN ini tidak ada, ya. Sebab yang akan mendorong terbentuknya enzim H besar itu adalah gen H besar. Sedangkan pada parental betina ini yang ada adalah gen H kecil, bukan gen H besar. Lalu kemudian parental jantan itu fenotipnya juga HCN rendah, tetapi genotipnya adalah
L kecil, H besar, H besar. Nah, kenapa hasilnya HCN rendah? Karena walaupun parental jantan ini mengandung gen H besar, yang artinya dia akan memproduksi enzim H besar yang berperan dalam mengubah glukosida sianogenik menjadi HCN, tetapi karena keberadaan atau dia berpasangan, ya, gen dari H besar ini berpasangan dengan gen L kecil, di mana peran dari gen L kecil ini menghambat, ya, menghambat pembentukan enzim L besar, sehingga tidak ada glukosida sianogenik. Glukosida sianogeniknya tidak ada. Artinya, enzim H besar ini tidak punya bahan untuk dia olah untuk membentuk HCN. Karena enzim H besar ini perannya adalah mengubah glukosida sianogenik menjadi HCN. Sedangkan karena peran dari gen L kecil yang menghambat enzim L besar, tidak terbentuk enzim L besar, artinya tidak ada glukosida sianogenik. Atau kalaupun ada, jumlahnya sangat sedikit. Sehingga yang dihasilkan adalah parental jantan ini HCN-nya rendah, pun dengan parental betina. Nah, tetapi ketika kedua parental ini kawin atau disilangkan, F1-nya, genotip dari F1-nya adalah L besar, L kecil, H besar, H kecil. Hasilnya adalah secara fenotip HCN tinggi. Kenapa? Karena di situ ada gen L besar yang dominan yang membentuk enzim L besar, sehingga bahan dasar dapat diolah untuk dirubah menjadi glukosida sianogenik. Dan gen L besar tadi juga berpasangan dengan gen H besar yang mendorong terbentuknya enzim H besar. Ya, artinya ada enzim yang akan mengolah glukosida sianogenik tadi menjadi HCN. Ya, jumlahnya banyak. Sehingga F1-nya memiliki HCN tinggi. Nah, sekarang kita lihat pada F2. Ya, pada F2 genotipnya masih sama, 9:3:3:1. Tetapi fenotipnya berubah. Bukan 9:3:3:1, melainkan 9:7. Nah, 9 untuk yang 9, L besar, H besar, H besar, otomatis fenotipnya adalah HCN tinggi, karena di situ ada gen L besar yang dominan dan gen H besar yang dominan. Kemudian 3 L besar, H kecil, HCN-nya rendah, ya. Ini sama dengan parental betina yang di atas, L besar, H kecil. Ini peristiwanya sama dengan yang saya jelaskan tadi, kenapa sampai HCN-nya rendah. Begitupun dengan 3 I kecil, H besar. Peristiwanya ini juga sama dengan yang saya jelaskan tadi mengenai parental jantan. Kemudian yang satu adalah L kecil, H kecil. HCN-nya sudah pasti rendah karena pembentukan enzim L besarnya terhambat dan pembentukan enzim H besarnya juga terhambat. Inilah proses epistasis resesif ganda, ya. Inilah contoh. Kemudian epistasis dominan ganda. Kalau tadi epistasis resesif ganda, sekarang epistasis dominan ganda, ya. Misalnya di sini pada bentuk buah kapsela. Jadi ada dua macam bentuk buah. Ada yang segitiga dan ada yang oval. Jadi yang bentuk segitiga itu
disebabkan oleh gen dominan C besar dan D besar. Jadi sama-sama gen dominan, dua-duanya menyebabkan bentuk segitiga, ya. Sedangkan bentuk oval disebabkan oleh gen resesif C kecil dan D kecil. Dalam hal ini C besar dominan terhadap D besar dan D kecil. Ya, jadi C besar dominan terhadap D besar dan D kecil, sedangkan D besar dominan terhadap C besar dan C kecil. Kita lihat contohnya. Jadi ada parental betina, bentuknya segitiga, C genotipnya adalah C besar, D besar, D besar. Genotipnya segitiga. Kemudian parental jantan, fenotipnya oval bentuknya. Kemudian genotipnya C kecil, D kecil, D kecil. Dan F1-nya setelah diselangkan atau dikawinkan hasilnya adalah segitiga, ya. Karena dia mengandung gen C besar dan D besar, ya. Sedangkan C besar dengan gen D besar itu sama-sama mengekspresikan bentuk segitiga. Nah, dilihat dari F2-nya, perbandingannya secara fenotip bukan lagi 9 banding 3 banding 3 banding 1, tetapi sudah menjadi 15 banding 1, ya. Nah, misalnya di sini ada C besar dengan D besar. Bertemu di situ hasilnya pasti bentuknya adalah segitiga. Kemudian C besar, D kecil, D kecil. Bentuknya juga segitiga, ya. Karena peran dari C besar tadi. Lalu C kecil, D besar, D besar. Segitiga juga bentuknya. Karena ada peran dari gen D besar. Lalu C kecil, D kecil, D kecil. Ya, bentuknya adalah oval. Nah, jadi ini proses epistasis dominan ganda. Kemudian epistasis gen duplikat dengan efek kumulatif. Gimana lagi? Pusing pasti kamu. Nah, jadi dalam peristiwa ini ada bentuk, ya. Jadi 3 macam bentuk buah. Misalnya ada bentuk cakram, kemudian bentuk bulat, dan bentuk lonjong. Nah, gen yang mengatur kemunculan fenotip ini artinya bentuknya, cakram, bulat, dan lonjong, ada 2 pasang, yaitu B besar dan B kecil, serta L besar dan L kecil. Nah, sini poin pentingnya. Apabila pada suatu individu terdapat sebuah atau 2 buah gen dominan dari salah satu pasangan gen tersebut, maka fenotip yang muncul adalah bentuk buah bulat. Ya, saya ulangi. Apabila pada suatu individu terdapat sebuah atau 2 buah gen dominan dari salah satu pasangan gen tersebut, maka fenotip yang muncul adalah bentuk buah bulat. Jadi contohnya misalnya B besar, L kecil, atau B kecil, L besar, L besar. Jadi salah satunya antara B besar ataupun L besar muncul pada individu. Hasilnya adalah buahnya bulat. Jadi salah satunya. Kemudian apabila sebuah atau 2 buah gen dominan dari kedua pasangan gen tersebut berada pada suatu individu, maka fenotip yang dihasilkan adalah bentuk buah cakram. Misalnya hasilnya adalah B besar, L besar, L besar. Jadi kalau hasilnya gen yang dimiliki pada suatu individu itu B besar, L besar, L besar, maka fenotipnya adalah bentuk cakram. Tapi kalau yang sebelumnya, gennya adalah B besar, L kecil, atau B kecil, L besar, L besar. Jadi salah satunya saja yang dominan, ya. Hasilnya adalah fenotip bulat. Nah, namun jika
dalam suatu individu tidak ada gen dominannya, semuanya gen resesif yang B kecil, B kecil, L kecil, L kecil misalnya, bentuknya adalah lonjong. Kita lihat di sini. Nah, ini ilustrasi persilangannya. Jadi ada individu betina yang cakram. Kenapa cakram? Karena dia mengandung dua gen dominan tadi. Ya, jadi bentuknya ini kan didorong oleh gen B besar dan juga L besar. Jadi kalau kedua gen dominan ini ada pada suatu individu, maka bentuknya jadi cakram. Di sini B besar dengan L besar L besar. Kemudian disilangkan atau dikawinkan dengan individu jantan yang bentuknya lonjong. Kenapa lonjong? Karena dia tidak mengandung kedua gen dominan tadi, ya. Dua-duanya gen yang dikandung adalah resesif. B kecil dan L kecil L kecil. Lalu setelah dikawinkan F1-nya adalah genotip B besar B kecil L besar L kecil. Hasilnya sudah pasti cakram karena dalam individu F1 ini mengandung kedua gen dominan. Gen B dominan, gen B besar, dan gen L dominan yaitu L besar. Saat disilangkan sesama F2, hasilnya adalah 9:3:3:1 untuk genotipnya, sedangkan fenotipnya adalah 9:6:1. 9 B besar, B besar, L besar, L besar. Hasilnya pasti cakram, ya. Karena itu tadi mengandung dua gen dominan. Lalu B besar, L kecil, L kecil. Hasilnya adalah bulat. Jadi seperti penjelasannya tadi, apabila pada suatu individu terdapat sebuah atau dua buah gen dominan dari salah satu pasangan gen tersebut, maka fenotipe yang muncul adalah bulat. Ya. Jadi di sini kan B besar, kemudian L-nya itu L kecil, hasilnya adalah bulat. Dan yang tiga selanjutnya adalah B kecil, L besar, hasilnya juga bulat. Yang terakhir adalah B kecil, L kecil. Tidak mengandung satupun gen dominan. Sehingga hasilnya adalah lonjong. Nah, itulah peristiwa epistasis gen duplikat dengan efek kumulatif. Nah, jadi itu beberapa contoh ya, beberapa peristiwa modifikasi nisbah Mendel atau peristiwa penyimpangan nisbah Mendel. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.